Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa lagi dalam materi lanjutan tentang fikih puasa di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah ketika kita berpuasa, adab-adab kita ketika kita berpuasa. Bagaimana agar rukun puasa kita yang hanya dua, niyah wal imsak itu, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, itu bukan sekedar lolos dalam fikih, tapi juga lolos dalam hal kualitas puasa kita. Nah, kualitas puasa itu seringkali ditengarai dengan menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah saat berpuasa. Karena apa? Karena kalau seandainya seseorang menggugurkan kewajiban, itu sesuai rukun saja, itu sudah sah. Kita niat nggak makan, nggak minum, nggak jima dengan istri ketika bulan puasa, itu insya Allah kalau sudah tercapai seperti itu, sudahlah, kita selesai secara fikih. Kita nggak dituntut untuk mengkodoknya lagi. Tapi kan ada kemungkinan di mana kita bulan puasa siang-siang padahal habis sholat jamaah ke masjid, kemudian kepleset di depan masjid, kemudian sudah misuh-misuh. Ada seperti itu kan, Ge? Atau mungkin awalnya sandalnya eger keluar-keluar berubah menjadi swallow dengan seketika. Itu bukan malah wow, tapi bisa jadi misuh-misuh. Nah, itu sesuatu yang kaitannya dengan kualitas puasa kita. Ketika orang berpuasa seperti itu, dia mungkin ada cacat lisannya dalam tanda kutip, ada kholal, ada gangguan dari penglihatannya dan lain sebagainya. Puasa dia nggak batal, tapi kemudian kualitas ibadahnya, pahalanya, ya di mana ini hanya Allah yang mengetahui, tapi itu bisa kita pelajari. Nah, maka untuk menyempurnakan sisi rukun fikih berpuasa kita perlu untuk mempelajari tentang sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga adapun cacat-cacat dalam rentang waktu ibadah puasa kita itu bisa dikafaroh, bisa diampuni, bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Yang pertama yaitu adalah sunnah berpuasa, yaitu sahur. Kita berpuasa, sunnah pertama adalah sahur. Ustadz, saya itu sudah kelebihan lemak, Ustadz. Saya insya Allah kuat, Ustadz. Saya kalau makan dan minum malah lumer-lumer gimana gitu, Ustadz. Tapi tentu ketika kita mampu untuk menghadirkan sahur ini, maka ini yang lebih diunggulkan karena dia adalah sunnah. Jadi patokannya bukan sekedar saya kuat, saya tidak biasa, atau saya nggak cocok makanannya, tapi yang diunggulkan adalah sunnah ini. Selama memang tidak menimbulkan maudharat ketika sahur tadi ya. Karena saya pernah punya kenalan, Mas Dwi. Beliau editor senior dalam berita harian. Beliau editor senior di salah satu koran di Solo, dan sebagai editor pasti jam kerja dia adalah menjelang terbit atau cetak, dan dia selalu begadang sampai jam 2 seperti itu. Artinya kalau dia makan pagi sarapan itu malah muntah. Sarapannya dia itu di siang hari. Gitu. Jadi memang ada beberapa orang dengan aktivitas kerja masing-masing yang membuat ritme fisiologis dia itu berbeda dengan orang pada umumnya. Ini tentu termaklumi. Walaupun kalau bisa ya tetap ora ketang. 1 suap, 2 suap, minuman air putih atau mungkin kurma, itu tetap dilakukan dalam rangka menghadirkan atau menyempurnakan ibadah puasa kita dengan sunnah sahur tadi. Jadi yang pertama yaitu sahur, dan kemudian sahurnya pun juga diakhirkan, takhirus sahur, mengakhirkan sahur, tapi dengan catatan seperti kajian fikih yang kita sampaikan di edisi yang lalu, bahwa jangan sampai kemudian kita nanggor adzan kedua atau adzan subuh sebagai tanda masuknya fajrun shodiq tadi. Di sini disebutkan dalam hadis tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Hendaklah kalian senantiasa menjaga sahur atau melakukan sahur karena dalam sahur itu ada berkahnya.